Pemirsa, kembali di acara Breaking News bersama kami berdua, duo Rukun Makmur. Dan ini sudah episode kedua dari Breaking News, masih bersama penyiar favorit Anda. Saya Sigit Haryoseno, penyiar berita yang kurang penting. Dan saya Giga Adiguna, penyiar berita yang lebih kurang penting. Tapi kita akan baca berita-berita yang penting, berita-berita yang membuat Anda merasa nyes. Berita yang terakhir. Berita yang pertama. Belum, baru dibuka kok udah mau terakhir. Berita yang pertama, ini seputar bencana yang sedang terjadi, Om Seno. Ya. Banjir di Kalimantan Selatan dipicu berkurangnya area hutan primer dan sekunder. KLHK sebut penurunan area hutan lebih 62%. Itu tentu sangat memprihatinkan kita bersama. Betul. Ya. Kita mengucapkan turut berduka cita dulu berduka cita untuk atas korban ya. Musibah banjir ini. Iya, di awal tahun benar-benar kayak Indonesia tuh tiba-tiba ditimpa berbagai macam bencana, salah satunya di Kalimantan Selatan ini. Nah, kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup sendiri menyebut area hutan di Kalimantan itu mengalami penurunan sampai 62%. Wah, ini kan sangat memprihatinkan. Iya. Nah, ini kalau kita kehilangan hutan terus akibatnya apa ya, Om Sena? Ya nggak ada area buat piknik. Outbound ya? Kesusahan buat outbound juga ya? Enggak. Kalau yang kerap itu ya? Ya, apa namanya, kalau fungsi primer kan hutan tuh sebenarnya buat resapan air ya. Betul. Air. Nah, ini kalau sekarang kabarnya area hutan udah berkurang dan diganti oleh area perkebunan dan tambak. Itu seperti memberikan ember kepada orang yang rumahnya bocor. Iya, benar. Padahal kita juga yang mengambil gentengnya. Ya, itu. Ya. Kalau kita nolong orang ya seakan padahal jadi tidak menyelesaikan problem utamanya. Padahal problem utamanya memang tidak sekedar ini ya, tapi tidak sekedar curah hujan yang tinggi, tapi memang kerusakan lingkungan itu mempengaruhi. Benar sekali ya. Ke berita berikutnya adalah tentang Mbak Yu. Seorang... Siapakah sosok Mbak Yu? Mbak Yu. Apakah dia penemu YouTube? mungkin. Mbak Yu. Ini baru pertama kali loh ada kasus ramalan di ralat. Bisa loh, ramalan di ralat. Mbak Yu. Ini menyalahi SOP peramal nih. Kok bisa ramalan di ralat dan lebih nggak mutu lagi ralatnya itu ya setiap orang pasti ya tahu gitu loh. Bahwa dia kan awalnya meramal bahwa tahun 2021 ya. 2021 Jokowi akan lengser gitu. Ternyata akan ada pergantian. Ternyata diralat lagi bahwa tahun 2024 ya. Iya, jelas. Tanpa diramal pun kita juga udah tahu ya bahwa akan ada pergantian presiden tahun 2024. Aduh. Jelas bukan Pak Jokowi ya. Udah 2 periode. Jelas. Dan Mbak Yu katanya menikahi ular. Wah, ini perlu dicari di KUA setempat. Benar, itu ada beritanya. Ya, dia ngaku bahwa dia menikahi ular yang sejak kecil sudah nempel di kakinya, Pak. Oh gitu. Ceritanya kayak gitu, ya. Ini segede apa ularnya? Saya kok pengen jadi ular. Seleranya Mbak Yu oke juga ya, eksotis ya, ular ya. Kenapa dia nggak milih kalau jengking gitu? Kesulitan ya. Kucing apa ya. Yang lucu adalah ini dibela beberapa tokoh, ya. Dibela beberapa padahal kan jelas-jelas ramalannya aneh gitu ya, udah. Betul. Peramal aja. Ini dibela beberapa tokoh hanya karena dia mungkin meramalkan presiden ganti. Jadi semacam ini oposisi ini. Iya. Jadi didukung gitu ya, Mbak Yu? Iya. Ada yang bilang apa kemarin? Ramalan itu bumbunya demokrasi. Wah. Sakaran aja. Mending Indomie ya. Berita aja. Iya. Mohon maaf, ini memang butuh kursus IT. Oh ini. Ya. Ini soal ekonomi. Nah. Apakah ekonomi ini? Ya nggak tahu juga sih. Ekonomi nih Pak. Ini ekonomi ya? Ya, jadi pejabat dari Cim Niaga dia.
CIMB apa CIM? CIM. Wah. Bahasanya kita nggak tahu ya. Wah, ini Pak Kita CIM ya, ini ya. CIM. Ya, Pak Itu CIM. beritanya Indonesia akan tumbuh 3,9% tahun ini. Wah ini. Tinggi nggak itu? Nah makanya Tinggi saya kok kan? ngerasa kok badan saya agak tinggi. Ternyata tumbuh 3,9%. Pak Adrian Panggabean. Pak Adrian Panggabean. Termasuk sosok yang optimis ya. Banyak bilang wow, bahkan katanya ada yang meramalkan Amerika ekonominya akan apa namanya? Turun apa namanya? Mbak Yu ini, Mbak Yu. Bukan Mbak Yu, beda lagi. Beda lagi, Pak. Analis ekonomi sama supranatural kok disamain, beda, Pak. Beda, Pak. Ini benar-benar pakai ilmu, Pak. Ini kuliah S2 deh kalau kayak gini. Naik, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya memang pertumbuhan ekonomi akan naik ketika vaksinnya juga distribusinya sudah berjalan dengan baik. Iya, Karena orang jadi produksi lebih. Benar, Ya. benar. Otomatis kan orang divaksin akan percaya diri, keluar lagi Betul. melakukan kegiatan ekonomi. Betul, Ya, kalau betul, dulu kan di betul. rumah rebahan gitu kan. Dari mana ekonomi mau jalan kalau setiap orang rebahan kan? Rebahan. Iya. Ini Ekonomi jalan karena orang Mau sudah keluar rumah. Berini ya. jajan sale pisang ya. Nah. Itu contoh kecil ekonomi jalan. Jajan sale pisang. Membantu teman jualan ya. Nah Membantu. itu. Larisi Ya, teman benar. jualan. Setiap ada teman jualan apa aja kita beli gitu. Ya. Betul, Kita betul. jualan sendiri nggak ada yang beli. Dan yang paling penting juga ya vaksin itu. Benar. Vaksin itu ya. udah distribusinya lancar. Nanti kita bisa jadi reseller. Iya. Lahan bisnis. Reseller. Reseller vaksin. Reseller Ada vaksin. nggak ya? Reseller Orang vaksin. nanti bisa beli vaksin di Tokopedia. Gitu. Gratis ongkir, gratis ongkir. Dan celakanya kalau di Indonesia nanti ada vaksin KW1, KW2. Produk Cino di apa WA itu namanya apa? Social Messenger ya? Social Messenger. Social Ya? Messenger. Aplikasi Social Messenger. Saya pernah nyoba aplikasi Social Messenger itu lumayan banyak. Betul. Line, tapi anak muda banget. Line. Agak kurang relate. Emang ada gitu. kejadian apa di sana kok ada garis? Di rumah. Lengkapnya polis line tuh, Pak. Line. Pernah coba line belum? Pernah, tapi Pernah. cuma beberapa Iya. waktu nggak ini. Kurang relate sama kita ya, kayak Oh. kita tuh kayak di planet yang lain gitu lah. Udah main stiker, main apa. Weh, Stiker deh. pernah juga apa? Pernah. Stiker Aplikasi sosial messenger kita apa yang lain? lain SMS sih. Udah gak ada, Pak, itu, Pak. Udah gak ada, Pak. Sorry, Pak. Sudah nggak ini ya? SMS. BBM, Pak. BBM dulu, ya. Bapak saya itu masih beli paketan yang 500 SMS gratis SMS. Kasihan loh, Pak. Dulu SMS itu ada yang setiap kata dihitung tuh. Kata atau setiap huruf itu ada dihitung setiap huruf berapa rupiah. Jadi sangat mengapa muncul singkatan-singkatan karena memang pengen ngirim. Gitu ya, Pengen ngirim. sejarahnya orang SMS singkatan-singkatan itu karena setiap huruf berapa rupiah gitu. SMS. Coba kalau WA dikasih kebijakan kayak gitu, wah, semakin singkat semakin kuotanya berkurangnya Berkurang, makin ya. sedikit, wah, pada singkat-singkat loh begitu ya. Itu yang pusing yang hitung. Nah, ini ada terobosan baru Om Seno. Apa tuh? Ada terobosan baru di dunia otomotif. Wah, Untuk ini menarik. Selama pandemi ini ada namanya bus social distancing. Bus social social distancing. Rutenya mana itu? Nah, ini harganya 1,6 miliar, rutenya dari Jogja sampai Jakarta. Harga bisnya bukan harga tiketnya ya? Harga bisnya 1,6. harga tiketnya 1,6 nggak cuma social distancing itu, Pak. Memang itu berjarak dengan hidup kita. Aduh. Gimana itu? Maksudnya Ah, itu jauh-jauhan? jadi kalau kita mau berangkat dari Giwangan, terminal Giwangan, lah kita nunggunya di Jombor. Karena ada jarak. Sopirnya di Magelang. Ya. Social. Social distancing. Cuma bangkunya memang agak ada jarak ya. Ada jarak. 1, 2, cocok Ada. ini kalau saya. 3. Cocok kalau saya, cocok nih. Kenapa? Ini bus khusus orang-orang introvert nih. Aduh. Nggak mau ditanya-tanya. Betul nih. ya. Biasanya kan ngobrol itu ya di Iya, situ. paling malas kalau begitu duduk sebelahnya. Mau kemana, Mas? Iya.
Adep-adepan gitu ya. Adep-adepan. Terus udah tanya, kuliah di mana? UI. Ya. Tapi tidak lulus. Enggak, dia gitu di UI itu tahun 93 Pak. Terus pasti kenal ini. Wah, iya kan Biasanya gitu. Puluhan ribu Pak. Harus kenal namanya Dedi Hamdun. Dosennya pasti Pak Anies Baswedan gitu. Pak Anies dulu pernah ini ya, pernah ngajar di sana. Belum. Iya tahu. Ini juga bis yang cocok mengantisipasi orang-orang yang kalau tidur itu selalu bersandar ke bahu kita. Ini cocok. Berapa kali saya juga sempat kejadian kayak gitu, Pak. Baru kenal, mending kalau cewek, Pak. Ini cewek juga tapi usianya udah 50 ke atas gitu loh. Ibu-ibu dari pasar itu, Pak. Ya kalau udah tidur, set. Iya. Bersandar ke. Ibu-ibu dari pasar mengeluarkan apa? Biasanya nginang. Iya. Keluar ginangnya. Ini terobosan yang menarik, ini bis social distancing. Benar, ya. Bisa jadi nanti bisnya itu ada juga ada ide lagi nanti bisnya ada bilik-bilik. Kayak Bilik-bilik seperti di warnet. Jadi sopirnya itu sebagai servernya. Kalau ada bilik berarti ada billing. Nah, ada billing ya. Itu warnet. Sopirnya sebagai servernya. Kalau kita naik ditanyain dulu. Yang kosong yang mana, Pak? Oh, nomor 4 kosong. 3 fakta soal investor newbie yang kelabakan beli saham pakai utang. Wah, Ini kan baru apa ini Pak? Apa tuh? Berita mainan apa? saham. Oh, main saham. Ini kan yang Main baru saham. ngehits itu, main saham, tapi ternyata nggak punya duit. Pinjaman online yang bahaya. Aduh. Main saham, pinjaman online, itu nanti Bursa Efek Jakarta bisa di WhatsApp sama debt collector. Bapak ini, biasanya kan kasar-kasar itu kalau nagih tuh. Iya. Nuduh maling, nuduh ini macam-macam. Oh iya ini Pak. Disebutkan bahwa memang istilahnya itu uang gelap. Ya. Uang panas. Uang panas. Jadi kalau di berita ini ditulis bahwa banyak orang yang main saham ketika work from home, banyak di rumah banyak di rumah di depan laptop terus dia belajar saham, tapi nggak punya duit. Ada lagi yang katanya ini Pak, pinjem arisan, jadi menggelapkan uang arisan ibu-ibu PKK. Wah, itu serem banget itu. Atau dia menggunakan uang yang seharusnya untuk pernikahan. Itu ngeri banget itu. Sangat itu beresiko, iya. Menggelapkan uang ibu-ibu PKK itu ngeri loh itu. Bayangin kalau ketahuan kan Pak. Ibu-ibu udah kumpul itu udah itu bisa perang dunia ketiga. Terus pakai uang nikah. Iya, uang nikah Pak. Ada yang pakai uang rencana buat nikah dipakai Pak. Malah dipakai untuk mainan saham. Iya. Ya kalau sukses mah nggak apa-apa. Iya. Pernikahannya bisa mungkin lebih mewah gitu Betul. Tapi kalau bangkrut kan kasihan. Itu kalau bangkrut bisa jadi dia malah nikah dengan debt kolektornya. Iya, bisa. Istrinya direbut, calon istrinya direbut debt kolektornya bisa. Ini jaminannya. Saya rebut. Ronaldo, berita olahraga ya. Ronaldo meyakini CR7 bermain hingga usia 40 tahun. Sama-sama namanya Ronaldo, Pak. Ini kan ini tahu. Ronaldo Brasil. Oh, ini Ronaldo Brasil meyakini Cristiano Ronaldo ya? Ya, Ronaldo bermain si hingga... botak itu Ya. meyakini Cristiano Ronaldo tuh CR7 tuh Cristiano Ronaldo bermain hingga usia 40 tahun. Ya. Ramalan Mbak Yu ini. Ramalan juga ya. Oh, bukan. Sok tahu nih Ronaldo tuh, sok tahu nih. Ini kayak Mbak Yu. Ya, padahal si Cristiano Ronaldo sekarang usianya 36, Pak. Kurang 4 tahun. Kan sok tahu dia. Siapa tahu 37 besok Ronaldo kuliah malahan kan. Ngambil S2. Iya kan bisa aja kan. Dia sok tahu deh Ronaldo. Siapa tahu Ya. umur 37 ngambil S2 di UNY. Iya. Olahraga. Ditanya kenapa kuliah lagi Mas Ronaldo? Untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Padahal udah kaya. Ini Ronaldo ini memang kalau Anda lihat Pak, dia cara menjaga kebugarannya itu memang benar-benar nggak makan ini. Pantangannya banyak banget Pak. Sehat. Iya. Isinya cuma diet dan ke gym, iya kan? Ronaldo ke gym terus. Dia nggak pernah ini ya, berarti Ronaldo nggak pernah
sate usus itu. Nggak pernah Pak, nggak pernah. Beda sama pemain Indonesia. Beda ya? Nggak Angkringan, pernah, nggak pernah IG story-nya, wih asik makan gorengan nih, nggak pernah dia Pak. Ya. Watuk ya dia. Ya. Dia. Salad dia, salad. Salad. Ya. Salad Solo. Bukan Pak, salad barat tuh Pak, yang sayuran-sayuran. Sayuran, Ronaldo. Daging pun mungkin nggak dibumbuin dia, daging mentah gimana? Enggak, Ronaldo itu kan memang ini ya, katanya telur mentah, terus daging itu kalau nggak salah Ronaldo itu kelatak. Karena nggak ada bumbunya. Nggak ada bumbunya, benar. Tidak Pakai minyak, tidak pakai minyak. pakai Dia minyak. anti minyak, ya. Aduh. Makanya badannya kan sangat fit, ya. Sangat fit. Tapi dari judulnya ini sebenarnya udah aneh loh Pak. Ronaldo meyakini CR7 akan bermain sampai usia 40. Bermain apa? Kan nggak jelas kan? Ya, itu. Ya. Siapa tahu gitu ya. Siapa Dia tahu. justru akan pindah ke Aceh. Ya kan? Bertemu anaknya, ya kan? Malah pindah. Itu ya, siapa tuh? Martinez. Udah nikah loh dia, udah nikah loh. Udah, kemarin nggak tahu Ronaldo sempat jagong apa enggak, tapi Jago. Kisah buaya bernama Krakatau dan Madonna. Sudah jalan bareng tapi belum mau kawin. Ini di Australia Pak ceritanya. Di Ada Australia. buaya, Ya. buaya jalan bareng tapi belum mau Ya. kawin. Seru loh beritanya ini. Ada sisi romantisnya, ada sisi mengharukannya. Ternyata si Krakatau ini ditinggal mati sama pasangannya. Terus dia dipindahin ke penangkaran yang lain. Dikasih digoda cewek lain, digoda buaya betina lain. Ya, dia jalan bareng tapi nggak mau ini. Kawin ya? Nggak mau kawin. Udah Asik dikepiri ya? jangan-jangan. Mungkin juga. Mungkin dia juga mikirkan biaya kawin agak mahal ya. Mungkin dia tahu kalau belum resmi ya itu namanya pelecehan seksual. Maka dia nunggu dinikahkan siapa tahu. Ini bener-bener Pak, PHP. Tapi nih. kenapa namanya Krakatau dan Madonna? Nggak tahu. Mungkin di Australia sana terkenal ya Gunung Krakatau, mungkin sama Madonna. Nah, mungkin mereka ini Om Seno Iya. bertengkar ini Pak ya. Siapa tahu loh mereka itu nggak Bisa jadi. kawin-kawin jalan bareng tapi konflik terus. Bisa jadi si Nuduh. ya. Ini mesti ada yang nuduh. Dasar kamu buaya. Digaganda ditulis. Emang kamu nggak buaya? Oh iya, terus mereka ngaca ya. Terus mereka ngaca, kira sama-sama buaya. Dari satwa kita beralih ke, ini berita terakhir Om Sen. Sudah sebenarnya udah selesai. Entah ya. Sudah. Rasa kayak ini Pak. Ini. Mohon maaf pemirsa. Berita terakhir masih di dunia hiburan pemirsa. Ini ada Chrissy Teigen ikut sesi terapi berduka untuk berkuda ya. Mohon maaf pemirsa. Ya, berkuda Pak. Berkuda. Kita ulangi. Salah dulu Pak. Chrissy Teigen ikut sesi terapi berkuda untuk atasi kesedihan. Besok ada kursus ngetik. Iya. Jam 2 kamu ikut ya? Iya. Chris Teigen Pak. Chrissy Teigen. Istrinya John Legend. Wah, ini penyanyi terkenal. Dia nggak bikin karya aja udah legend ya? Ya. John Legend. Jadi dia kabarnya berduka Pak karena dia hamil terus keguguran. Makanya dia sedih, berduka, lalu terapi dengan naik kuda. Agak aneh Pak. Ya. Caranya gimana? Ya mungkin naik kuda gitu. Jalan-jalan kemana naik kuda, mungkin ada klubnya, ada pendampingnya. Ayo Chrissy, kamu harus bagian naik kuda ini. mungkin ada kayak gitu, mungkin ya. Tapi kan mahal Pak. Mahal betul. Mahal, mending Chrissy ini ke Indonesia. Iya. Nanti ada terapi bukan naik kuda tapi naik angkot. Iya. Dia akan melihat banyak kesedihan yang lain ya. Kalau naik angkot, ternyata dia akan sembuh ya. Kemeringan. Ternyata banyak yang lebih menyedihkan dari aku. Malah jadi sehat makanya daripada naik kuda kayak gini kan. Naik angkot, terapi baru tidur bentar ada yang teriak kiri. Sudah. Iya. Yang sedih lagi kalau Chrissy Teigen ini terapi bersedih, naik kuda ternyata kudanya tuh ada dokarnya. Dia naik kuda Malioboro. Di depan. Di depan. Kusirnya kemana Pak? Kusirnya ada di belakang. Dia pengen nyoba ya Pak.
Sebenarnya di situ juga ada terapi bau-bauan. Kalau kita duduk di belakang Kudalia Mersis itu udah. Itu aromaterapi itu sebenarnya. Ya, nasihat kita ke Chrisye ya, jangan inilah Pak, jangan terus berduka ya. Betul. Ya, kalau bisa ya ke Indonesia tadi lah. Ke Indonesia. Ajak John Legend ya. Ajak John Legend, masih banyak kesedihan-kesedihan yang lain. Benar. Begitu pemirsa, ini berita terakhir sudah kita bacakan. Kita berjumpa kembali di episode selanjutnya Breaking News. Yes. Tetap bersama kami Duo Rukun Makmur dan saya Sigit Haryoseno, pembaca berita kurang penting. Dan saya Gigi Adiguna, pengawal Sigit Haryoseno. Kami undur diri pemirsa. Bye.